Salam Solidity. Halo, saya Elsa and welcome to podcast Tech in Talk. Jadi, podcast Tech in Talk merupakan sebuah program kerja dari HMJ Teknologi Industri yang dimana podcast ini dikelola oleh Bidang 1 Pendidikan dan Penalaran dan Bidang 5 Teknologi. Kemudian pada hari ini kita kedatangan tamu, yaitu Ketua HMJ kita sendiri, yaitu Kak Yudiarta. Mungkin untuk Kak Yudiarta, dipersilahkan untuk masuk ke studio. Halo, Selamat siang, Kak. Halo, Iya. Bagaimana kabarnya? Astagfirullah, baik. Oke, nah mungkin bisa perkenalan dulu, biar penonton bisa tahu nih. Oke, jadi halo selamat siang teman-teman di jurusan Teknologi Industri. Jadi kenalin, aku Yudi, bisa nama lengkapku Kak Yudiarta dari program studi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga. Kakak semester berapa? Kebetulan sekarang di semester 7. Udah tinggi ya. Nah, Lumayan. di semester kakak yang tinggi ini, apa sih alasan kakak join organisasi, padahal kan harusnya lebih fokus ke kuliah? Untuk alasan kenapa join organisasi itu cukup banyak ya, faktor-faktor yang kita pertimbangkan. Jadi yang memang pada dasarnya itu semasih saya SMK itu udah sering ikut organisasi, entah itu OSIS, entah itu pramuka, dan merembet ke perkuliahan. Jadi perkuliahan pun itu dari semester 2 sudah ikut di BEM, BMFTK tentunya. Lanjut setelah itu ikut kepengurusan HMJ Tech-in, di kepengurusannya NARA, dan sekarang juga menjadi ketua HMJ Teknologi Industri. Nah, alasan kenapa menjadi ketua itu cukup banyak, karena pada saat pemilihan itu semua teman-teman pada sibuk sudah memiliki planningnya masing-masing. Kebetulan waktu itu karena saya memiliki pengalaman yang cukup panjang di organisasi, di BEM, di HMJ, jadi teman-teman kepengurusan itu menyongsong saya untuk menjadi ketua untuk di periode ini, seperti itu. Oh, berarti kakak udah langsung 3 periode ya, dari BEM, kemudian HMJ Tech-in yang kepengurusan tahun lalu dan sekarang. Ya, betul. Nah, itu kan baru gini tuh kepengurusannya saja. Untuk kepanitiaan gimana, Kak? Kegiatan apa aja, event-event apa aja yang pernah kakak lalui di kampus? Untuk event itu cukup banyak ya. Dari saya semester 2 di BEM itu sudah sempat menjadi bendahara 2 di PDK, namanya itu pelatihan dasar kepemimpinan. Jadi bendahara 2, selanjutnya di UTech Innovest, di sana memiliki kesempatan menjadi ketua panitianya, Innovation Festival dan Uniksal Technical Championship. Itu sih pengalaman saya di BEM. Selanjutnya di HMJ kepengurusannya NARA dan Tegar, itu memiliki kesempatan sempat menjadi ketua panitia dalam orientasi kehidupan jurusan. OKJ ya? Ya, OKJ, nah, betul. sekarang kan musim-musim OKJ nih, Kak. Ya, betul. Gimana sih harapan kakak ke depannya biar di OKJ ini kan pastinya banyak mahasiswa-mahasiswa baru, Tech-in utamanya. Apa sih harapan kakak biar ke depannya OKJ ini membawa benefit untuk Tech-in seperti itu? Untuk benefit untuk Tech-in ya, dari kehidupan orientasi jurusan itu cukup banyak yang saya harapkan pada tahun ini. Karena dari tahun sebelumnya itu saya sudah memutuskan yang namanya rantai antar panitia dan maba, yang dimana dulu tuh masih ada perpeloncoan, masih kekerasan dan sebagainya, entah dari suara, ketegasan dan lain sebagainya. Itu nggak apa-apa sih, itu masih wajib, tapi dulu itu masih over dari batas wajar menurut saya. Jadi saya memutus itu pada OKJ tahun lalu agar teman-teman maba tahun lalu yang sekarang ikut kepengurusan tidak melakukan istilahnya tuh balas dendam untuk adik-adiknya, itu sih. Dan benefitnya ya tentunya di jurusan kita itu akan lebih harmoni, tentunya nggak ada sekat antara maba dan kakak tingkatnya. Dan benefit yang paling saya harapkan yaitu pada saat event-event yang kita laksanakan kita laksanakan itu banyak maba yang join, terus kepengurusan juga banyak yang join, dan jika memerlukan delegasi ya cukup gampang untuk mencarinya, itu sih. Oh iya, saya salah satu korbannya soalnya. Ya. Waktu itu OKJ-nya tahun lalu tuh kan seru, terus Ya, betul. kepanitiaannya tuh juga seru-seru, terutama Glory. Jadinya saya sekarang kayak berminat lah untuk gabung ke HMJ seperti itu. Iya sih. Itu salah satu benefitnya ya. Iya. Nah, tadi kan kakak bilang kalau kakak ini semester 7 ya. Betul. Apa kakak ini ada gini nggak, kayak
kegiatan lain selain perkuliahan? Untuk kegiatan lain selain perkuliahan cukup banyak ya. Yang pertama itu apalagi untuk teman-teman semua sekarang semester 7 udah tahu kita lagi magang industri selama 6 bulan itu dari tanggal 1 Juli sampai dengan 1 Januari. Magangnya kalau boleh tahu di mana? Magang di Seminyak di Hotel Double Six Luxury, di sana saya magang. Oh. Terus skripsian juga, sekarang masih nge-push skripsi, jadi ada tiga job dalam dunia akademik ya yang saya laksanakan. Ada skripsi, magang, dan tentunya di organisasi. Oh gitu. Iya, Untuk ini nih akademik dulu nih, ada nggak tantangan yang paling kakak rasain pas skripsian atau magang gitu? Ada ya, skripsian itu tentunya ini kayaknya dari semua teman-teman semester 7 udah tahu atau kakak-kakak tingkat kita, dan dimana untuk skripsian itu kita harus ketemu langsung dengan dosen untuk bimbingan pertama. Nah, di sana saya sedikit terkendala, yang pertama tempat magang yang jauh, terus dosen yang ada di kampus tengah di Singaraja, jadi harus benar-benar mempreparekan waktu untuk janjian dengan dosen, itu yang pertama. Selanjutnya dengan magang itu kan kita berkaitan dengan industri, tentunya di organisasi kegiatannya fleksibel. Jadi saya harus benar-benar bisa manajemen waktu. Untuk sekarang pun di OKJ tahun ini, karena saya sebagai penanggung jawab itu harus benar-benar berbicara intens dengan eksekutif supervisornya yang ada di housekeeping untuk meminta dispensasi, seperti itu sih. Oh, kakak dispen kalau boleh tahu berapa lama? Dispennya itu dari tanggal 17 sampai dengan tanggal 22. Oh, lama ya, lumayan. 4 hari ya, 4 hari kalau nggak salah. Itu nanti di akhir magang itu kalau dispen gitu bukannya dapat ini ya, kayak extend hari untuk Magang. ya. Untuk itu kebetulan udah sempat bisa saya bilang diskusi intens dengan eksekutif supervisornya. Jadi kalau dispensasi dari pihak kampus yang diberikan kepada mahasiswa sedang melakukan magang, itu nanti nggak dapat extend penambahan hari pada di akhir magang. Oh, jadi tetap kalau selesainya tanggal segitu ya tanggal segitu aja. Ya, selesai. tetap Oh, sih. gitu. Terus, nah, berhubung kakak lagi magang nih, terus tuh di sisi lain kakak juga jadi ketua HMJ kan? Ya, betul. Susah pasti kan nimbangin antara kuliah, magang, sama organisasi. Itu gimana sih cara kakak nimbanginnya? Untuk ngimbangin tentang kuliah, magang, dan organisasi itu yang pertama itu mungkin dari magang dan organisasi ya. Tentunya di sini tuh saya disupport sama teman-teman pengurus semua tentunya. Yang ya dibilang bukan cukup ya, sangat-sangat hebat, dimana di angkatan sekarang tuh kebanyakan dari semester 3 sekarang, angkatan 2023, itu mereka udah cukup bagus untuk melaksanakan setiap kegiatannya, di mana ini kan kepengurusan first mereka gitu. Sangat bagus menurut saya. Selanjutnya saya itu dibantu sama teman-teman penginti semua. Apalagi dari wakil saya itu Jonathan Andri R. Ambarita, bisa dipanggil Jonathan biasanya. Dia tuh sangat membackup saya pada saat sedang magang. Tapi dalam artian bukan berarti saya lepas tangan dari job atau tanggung jawab yang saya tanggung. Dimana ketika pulang magang mungkin tuh jam 3, pulang jam 5 sore, itu saya tetap menghubungi penginti untuk menanyakan update anak-anak di CVD seperti gimana, update kegiatannya seperti apa. Oh, gitu. Dan ya apakah ada kendala lain sebagainya yang bisa saya bantu gitu. Itu sih. Oh, terus selama kakak lagi magang nih, kan jauh pasti. Ada nggak sih masalah yang sampai ngebuat kakak tuh turun tangan langsung ke sini, atau hanya bisa dilakukan pas di online di WA group saja? Untuk masalah yang harus saya terjun langsung itu tentunya tidak ya, karena tadi saya udah bilang di awal, teman-teman kepengurusan sekarang tuh emang bagus banget. Apalagi dari teman-teman penginti juga bagus banget, dia bisa problem solving, memecahkan masalahnya. Untuk yang bisa saya bantu itu mungkin terkait dengan koordinasi dengan atasan, dengan dosen-dosen dan teman-teman di ormawa lain, itu sih yang saya backup. Oke, jadi itu dia tadi pengalaman dari Kak Yudiarta dan profil singkat juga gimana Kak Yudiarta bisa jadi ketua HMJ padahal sebenarnya dia tuh udah semester tinggi sekarang. Iya. Jadi sekarang waktunya untuk FTMJ, yaitu followers tanya, mari jawab. Oke, jadi kemarin sudah ada di Instagram HMJ yang dimana
kami membuka Q&A untuk followers IG HMJ untuk yang penasaran soal Kak Yudi ini. Jadi di sini ada 5 pertanyaan. Nah, untuk yang pertama nih, waduh agak gimana ya nih? Apa tuh? Dari Adit Ratnyas. Adit. Ini pertanyaannya harusnya Oke, langsung aja ya. Jadi pertanyaannya itu untuk Ketua HMJ Tech-in Kak Idiarta sudah berpunya atau bagaimana? Soalnya saya tertarik. Untuk teman-teman semua penonton, Adit itu BTW dia cowok ya. Cowok emang agak-agak dia tuh cowok. Jadi pertanyaannya sudah berpunya dan tertarik, mungkin itu merujuk ke pasangan. Untuk pasangan sendiri saya sudah punya, kebetulan juga dia ikut di kepengurusan tahun ini dan menjadi koordinator salah satu bidang. Oke, boleh spill nggak tanggal jadiannya? Tanggal jadian itu di tanggal 6. 6 apa? 6 Januari 2024. Oh, berarti sekarang sudah 2 bulan? Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Sudah 7 bulan. Oh, belum 1 tahun. Belum. Oke, jadi yang untuk berminat, maksudnya untuk yang tertarik sama Kak Idi, mohon maaf ya, dia sudah punya kawan. Oke, jadi untuk selanjutnya next pertanyaan kedua. Ya. Kak, mohon maaf, dari Yusuf FFF28_. Anjay. Oke, pertanyaannya, Kak, tolong kasih paham dong gimana caranya menjadi leader yang baik dan bertanggung jawab. Dalam kurung Kak Gem. Waduh, Yusuf ini itu teman kos saya ya teman-teman. Ucup Baba sering dipanggil. Jadi pertanyaannya gimana menjadi leader yang baik dan bertanggung jawab? Cara menjadi leader yang baik dan bertanggung jawab itu seperti apa? Untuk bertanggung jawab itu tentunya semua pemimpin harus bertanggung jawab atas semua keputusan yang dilakukan. Untuk menjadi leader yang baik itu adalah namanya juga pemimpin. Jadi kita akan berada di atas di antara teman-teman yang lainnya. Tentunya dari ketika kita berada di atas, semua orang akan melihat kita dari segala sisi. Ada sisi baik, sisi buruk, dan sebagainya. Jadi bagaimana sih menjadi leader yang baik ketika ada omongan yang jelek, ada omongan yang baik, dan sebagainya. Kita harus menunjukkan kualitas kita menjadi pemimpin itu seperti apa. Pemimpin itu tidak gampang terkecoh, tidak gampang baperan, dan lain sebagainya. Apapun itu harus diterima dengan lapang dada. Selanjutnya terkait dengan memanajemenkan anggota itu kita harus pemimpin itu harus yang namanya basah terlebih dahulu baru mengajak orang lain untuk basah. Dalam artian pemimpin tidak hanya memerintah saja. Jika memerintahkan A, kita harus sudah melakukannya itu terlebih dahulu baru kita mengajak teman-teman kita yang lainnya. Karena tidak menutup kemungkinan jika kita mengarahkan teman-teman dan kita belum pernah merasakannya, itu bisa menjadi bumerang untuk kita sendiri dan menjadi masalah besar nantinya. Itu sih. Oke, terus Kak, kalau di kepengurusan nih biasanya pasti banyak kan ada masalah sosial biasanya, permasalahan antar pengurus. Gimana pendapat Kakak, respon Kakak nanti misalnya kalau di kepengurusan Kakak itu ada kelompok dalam kelompok, Kak? Oke, untuk terkait dengan kelompok dalam kelompok itu emang tidak bisa kita salahkan. Bagaimanapun itu keadaannya, karena pengalaman saya dari ikut organisasi beberapa kali itu kelompok dalam kelompok itu emang selalu ada, tapi bagaimana sekarang sosok pemimpin bisa menyatukan kelompok dalam kelompok itu. Tetap dia kelompok dalam kelompok, tapi bisa menyatukannya. Dengan cara kita harus bisa masuk ke kelompok-kelompok tersebut dan mengajak mereka join, ayo join yuk di sini yuk kita ngobrol-ngobrol bareng-bareng seperti itu. Oh gitu. Oke, kita next ke pertanyaan ketiga aja langsung ya, karena supaya lebih memanajemen waktu juga. Jadi ini pertanyaan dari Ketut FII. Nah, bagaimana cara Kakak bisa menjadi ketua? Kayak bagaimana perjalanannya? Perjalanan bisa menjadi ketua itu tentunya menurut saya ketua di semester tinggi itu udah cukup matang ya, cukup bagus dari segi pengalaman dan sebagainya. Selanjutnya perjalanan itu cukup panjang yang seperti saya jelaskan tadi di awal, karena saya sudah suka ikut organisasi dari semester 2, BEM, HMJ dan sebagainya, dan event-event di luar HMJ pun saya ikutin.
Jadi itu yang membuat minat saya tuh, rasanya saya tuh bisa menjadi sosok yang bisa memimpin teman-teman. Itu sih perjalanannya. Oke oke. Terus bagaimana sih, ada nggak tantangan pas kakak mau jadi ketua? Pas waktu mencalonkan diri untuk jadi ketua seperti itu, tantangannya. Tan- Ada mungkin dilarang oleh siapa gitu, orang tua, larangan Iya, dari iya, iya, keluarga. iya, 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 iya. Untuk tantangan itu banyak banget. Justru untuk sekarang ibu bapak semua itu ibu bapak dari orang tua saya sendiri tidak tahu saya menjadi ketua di Serius? ya serius di kepengurusan ini karena beliau emang benar-benar menyuruh saya untuk sudah stop aja ikut organisasi karena sudah cukup panjang. Dulu ikut di BEM, di HMJ, dan namanya juga organisasi yang dimana kita pada saat semester itu kan libur ya. Iya ya. Libur semester kita nggak libur, tetap di kampus dan sebagainya, pulang subuh, nginep 2 hari nggak pulang-pulang dan sebagainya. Lalu kesah panitia guys. Ya, ya, Keluh betul-benar. kesah panitia. Terus tantangan selanjutnya itu dari diri saya sendiri yang dimana saya dilema, dimana ini udah semester tinggi ya. Iya. Semester tinggi saya harus planning gimana ke depannya, belum saya ketemu magang, skripsi dan sebagainya. Itu sih tantangan kedua dari orang tua. Ada tantangan lain mungkin? Tantangan lain, waktu sih, manajemen waktunya harus benar-benar diperbaikin, tapi langsung karir sekarang bisa di manajemen waktunya. Oke, bagus-bagus guys. Ikutilah ketua kita ini supaya nanti kita bisa menjadi pemimpin yang bagus lah. Ya, Gitu. tapi tetap bilang sama orang tua. Benar guys, tetap bilang sama orang tua, apa-apa itu cerita ke orang tua, karena nanti kalau waktu kita ada kesulitan atau ada apa-apa itu pasti orang tua, orang terdekat kita, terutama orang tua yang bakal bantu. Iya, ya. Oke, next pertanyaan ke berapa ini ya? 1, 2, 3, keempat. Keempat. Oke, dari murid Gopal. Bagaimana planning ke depan kakak setelah menjadi ketua HMJ? Murid Gopal, oh iya ya, planning ke depan ya setelah menjadi ketua HMJ. Saya akan pulang ke desa saya dan hidup dengan tenang membuat skripsi. Kayak Pak Jokowi ya. Yoi, saya contoh dari Pak Jokowi. Keinget Pak Jokowi langsung membuat skripsi, fokus skripsi. Ya seperti betul, itu. karena Oke. target saya di Maret itu sudah bisa join ke sekolah sebelum penerimaan siswa baru di sekolah SMK. Oh, ngomong-ngomong udah ada sekolah tujuan belum nih? Sekolah tujuan udah ada, itu di tempat kakak saya ngajar di SMK Negeri 2 Seririt. Di sana sih planningnya. Oh, jadi nanti langsung dari asalnya dari mana kalau boleh tahu? Asalnya banget Iya, dari asalnya banget. desa Groga. Oh, jadi nanti waktu ngajar bisa dari situ langsung ya. Mungkin ya, mungkin bisa dari Groga, bisa dari Singaraja pun nggak apa-apa sih. Oke. Oke, jadi itu planningnya yaitu fokus skripsi dulu, habis itu kalau sudah lulus di bulan Maret langsung ngajar di SMK. Apa tadi 2 ya? SMK 2 Seririt. Oke. Oke. Next ke pertanyaan terakhir yaitu dari SSIIN Tia Dewi, yaitu Cynthia Dewi. Cynthia Dewi. Oke, halo Cynthia Dewi. Ya. Nah, pertanyaannya, izin bertanya Kak, apa nih strategi Kak Yudi dalam membangun kerja tim yang solid? Oh, untuk strategi saya itu tentunya cukup banyak ya. Jadi saya memiliki banyak formula untuk membuat apa tadi itu? Membangun kerja tim. Oh, membangun kerja tim. Banyak formula solid. untuk membangun kerja tim yang solid. Iya. Yang terutama itu solidity, itu adalah slogan dari kita, jargon dari kita di Oke, Tektin. mungkin boleh dijelaskan solidity itu apa? Panjangannya. Kepanjangannya, apa panjangannya ya? Ya itu deh pokoknya ya, solidity. Ini guys, solidity itu solidaritas teknologi industri. Nah itu maksud saya. Jadi membangun tim yang solid. Oke. Yang pertama itu tentu tim yang solid itu terlahir dari orang-orang yang sering ketemu. Jadi saya menekankan banget untuk teman-teman pengurus semua, apapun kegiatannya, mau buat tugas, mau kumpul-kumpul, lain sebagainya, kerjain job desk, dan sebagainya harus dikerjakan di Sikri. Kenapa seperti itu? Karena nanti dengan seringnya kita ketemu, pasti akan timbullah rasa saling memiliki antar teman-teman. Iya. Jadi itu sebagai kunci utama saya membangun tim yang solid.
di kepengurusan tahun ini. Selanjutnya itu adalah bagaimana peran kita menjadi pemimpin. Pemimpin itu sangat memiliki peran di suatu organisasi untuk membuat tim yang solid. Entah dari cara pemimpin untuk merangkul semua teman-temannya dengan berbagai jenis karakter yang ada pada teman-temannya. Ada yang keras, ada yang sedikit sensitif mendengar suara-suara keras atau nada-nada tinggi. Ada yang sulit untuk dikasih tahu, bahkan ada yang sangat membangkang. Tapi itu semua bisa kita atasi dengan cara masuk ke diri mereka. Kalau dengan orang yang keras, misalkan dengan orang yang keras atau orang yang sering menentang, kita masuk ke diri mereka, ikut bergaul dengan mereka, dan cara komunikasinya pun berbeda. Dengan orang A, orang B, orang C itu berbeda. Itu sih. Kalau dengan orang yang lembut, kita dengan menggunakan bahasa yang lembut tentunya, berbicara dengan pelan-pelan. Tapi dengan kalau orang yang keras pun juga kita berbicara bagaimana layaknya menjadi seorang teman. Itu sih, itu strategi saya untuk bangun tim yang solid. Oke. Tadi kan saya dengar juga katanya Kak Yudi cara membangun tim yang solid itu mengajak seluruh pengurus untuk membuat apa-apa itu di sekre. Ada peraturan khusus nggak untuk di sekre? Nggak boleh ini, nggak boleh itu, ada nggak? Oh, tentu tidak. Untuk semua teman-teman Tekin, for your information, di tahun sekarang ini karena saya itu istilahnya orang yang ngawur, bukan ngawur ya ngawur lah istilahnya, enjoy dengan hal apapun itu. Jadi seharusnya dalam dunia perkuliahan itu tidak ada yang namanya merokok di area kampus, meminum minuman alkohol area kampus. Itu tidak begitu saya larang, tapi tetap saya batasi, yang dimana jam-jamnya harus tidak melewati jam-jam kampus seperti jam 10 malam, jam 11 malam itu. Selanjutnya ke sekre pun, kalau mau pakai sepatu, pakai aja sepatunya silakan, mau naruh apa di sekre silakan, tapi tetap setelah digunakan itu harus dibersihkan. Itu sih, karena saya nggak terlalu mau strict banget sama teman-teman panitia, teman-teman pengurus. Oke, pertanyaannya udah habis. Udah habis? Udah. Jadi ini akhir dari podcast kali ini. Nah, sekian dari perbincangan kita berdua. Jadi mungkin untuk setelah ini kalau ada yang masih penasaran dengan Kak Yudi, bisa langsung tanya sendiri ke orangnya, tapi jangan juga di spam di WA-nya. Dan setelah ini juga bakal ada podcast-podcast lain yang nanti dimana pasti akan mengundang tamu yang lebih gimana ya bilangnya, lebih tinggi lagi lah, seperti itu. Nah, sebelum menutup podcast kali ini, saya punya pantun buat kalian. Penasaran? Jadi, kalau beli rok mini, belinya bersama Kak Yudi. Terima kasih telah menonton podcast ini. Saya Elsa, pamit undur diri. Terima kasih. Terima kasih.